Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Artificial Intelligence. Kali ini pada pertemuan ke-12 kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai expert system atau sistem pakar. Nah, untuk membangun suatu sistem pakar ya, ada 3 unsur penting ya, yaitu ada pakar, kemudian sistem, dan pemakai. Nanti 3 unsur ini akan di breakdown lebih detail lagi ya. Nah, kalau ini adalah flow atau struktur bagan sistem pakar. Yang pertama tadi ada pakar ya. Kemudian dari pakar tadi ada fakta atau aturan. Nah, di sini kita ada proses akuisisi pengetahuan ya. Kemudian fakta atau aturan tadi kita masukkan ke dalam basis pengetahuan atau database. Kemudian fakta atau aturan tadi diambil oleh suatu mekanisme inferensi. Ini yang menjadi core atau inti dari sistem pakar, mekanisme inferensi tersebut. Nah, ketika user istilahnya berinteraksi dengan interface dari sistem, maka dia akan mengirimkan fakta dan query. Nah, mekanisme inferensi inilah yang akan melakukan proses terhadap sistem, ya, terhadap data yang diberikan oleh user dan output yang diberikan oleh sistem berupa ya, konsultasi dan pertimbangan. Sedangkan fasilitas penjelasan sistem ini sebetulnya tambahan aja untuk memberikan tutorial cara penggunaan sistem. Kemudian kalau sistemnya lebih canggih ya, maka dari data-data yang baru istilahnya, nah itu akan dibuatkan suatu update ya, fasilitas belajar mandiri ya, untuk menambah fakta baru ya, atau basis pengetahuan baru. Nah, ini nanti menggunakan machine learning ya. Kemudian komponen sistem pakar ada 6. Yang pertama fasilitas akuisisi pengetahuan tadi ya. Kemudian basis pengetahuan dan basis aturan. Kemudian mekanisme inferensi, fasilitas belajar mandiri, fasilitas penjelasan sistem, dan antarmuka pemakai. Yang pertama fasilitas akuisisi pengetahuan. Nah, ini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah dari pakar. Nah, bahan pengetahuan ini selain dari pakar bisa juga diperoleh dari buku ya, dari jurnal ilmiah ya, dari laporan, literatur dan sebagainya. Sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi untuk dipelajari, diolah dan diorganisir secara terstruktur ya, menjadi basis pengetahuan. Kemudian yang kedua basis pengetahuan dan basis aturan. Nah, ada beberapa cara merepresentasikan data menjadi basis pengetahuan ya, seperti dalam bentuk atribut, aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan logika. Semua bentuk representasi data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data
sehingga mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program. Nah, sebetulnya basis pengetahuan ini disebutnya sebagai knowledge base. Kata lain ya, dari basis pengetahuan adalah knowledge base. Kemudian mekanisme inferensi. Nah, menurut saya ini adalah bagian yang penting tadi ya, atau core inti dari sistem pakar, mekanisme inferensi. Nah, ini adalah bagian sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses konsultasi antara sistem dan pemakai, mekanisme inferensi menguji aturan satu persatu sampai kondisi aturan itu benar. Nah, secara umum ada dua teknik utama yang digunakan dalam mekanisme inferensi, ya, atau ada dua algoritma yang biasa dipakai, yaitu forward reasoning atau forward chaining kata lainnya ya, dan reverse reasoning atau backward chaining. Kalian bisa pelajari lebih jauh materi forward chaining dan reverse chaining atau backward chaining ya di buku yang saya berikan waktu itu ya, Artificial Intelligence Modern Approach ya, third edition. Kemudian fasilitas belajar mandiri ini memungkinkan sistem untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan memilah atau mengelompokkan kembali fakta yang sudah ada. Nah, ini biasanya kalau sistemnya sudah advance, ada fungsi learning di situ ya. Jadi dia memasukkan fakta-fakta baru ke dalam basis pengetahuan yang merupakan hasil penurunan iterasi dari fakta-fakta sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan turunan dari fakta-fakta sebelumnya. Tetapi biasanya ini kita update ke dalam knowledge base tadi ya, secara manual. Kalau memang si pakar menemui suatu fakta baru gitu ya, atau kita menemui data baru yang kita belum dapat sebelumnya. Ya, jadi pada mekanisme inferensi ya, jadi sehingga dapat dimintakan fakta lainnya dari pemakai supaya kita bisa menambahkan suatu data baru. Fasilitas penjelasan sistem ini adalah komponen sistem pakar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankannya. Jadi dia berisi tutorial ya, apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah, memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan pemakai, dan menjelaskan bagaimana suatu masalah terjadi. Sedangkan antarmuka pemakai ini adalah komponen yang memberikan fasilitas komunikasi antara pemakai dan sistem, memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan solusi. Nah, karena sistem pakar bersifat konsultatif ya, maka antarmuka yang digunakan haruslah sederhana ya, dan mudah digunakan. Jadi nggak perlu belajar lama. Sistem, maksudnya user, mereka tahu bagaimana cara menggunakan sistem tersebut hanya dengan melihatnya sekali saja. Nah, ini adalah tahap pengembangan sistem pakar. Ya, sebetulnya hampir sama ya dengan model-model pengembangan sistem yang ada ya. Karena yang membedakan hanya adalah proses
apa ya, akuisisi pengetahuan tadi ya sebetulnya. Nah, kalau menurut beberapa referensi, jadi ada proses pertama identifikasi, ya, kemudian konseptualisasi, kemudian formalisasi, implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem. Nah, untuk membuktikan suatu sistem pakar ini benar atau tidak, ya. Nah, tahap 5 ini penting dilakukan, evaluasi. Jadi, hasil yang direkomendasikan oleh pakar haruslah kita ukur gitu ya, dengan kondisi yang sesungguhnya, ya. Kalau kita berkonsultasi dengan pakar non sistem itu manusia misalnya, apakah benar gitu ya hasilnya. Nah, ini yang perlu dilakukan evaluasi. Oke, latihan soalnya bisa kalian kerjakan. Nah, tapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu contoh implementasi sistem pakar ya menggunakan NetBeans dengan bahasa Java. Masih ingat aplikasi kemarin yang saya berikan ya, di situ ada AIMA Java Core ya. Ini kalau kalian sudah compile, maka ada file jar yang bisa kita gunakan ya, dan bisa kita tambahkan sebagai library kepada project-project kita. Ya. Nah, ini contoh untuk sistem pakar ini ada pada bagian mana ya, sebentar saya lihat di sini dulu. Ada di logic, kemudian ini nih inference. Nah, ini adalah source code dari buku Artificial Intelligence ya yang saya berikan. Ini algoritma dari forward chaining ya, forward chaining algorithm ya. Kemarin kita sudah coba ya untuk implementasikan. Nah, itu cara yang sederhana. Sekarang kita coba buat di sini dalam studi kasus. Saya sudah buat studi kasus, yaitu saya sudah mengembangkan sistem yang bisa mendeteksi apakah Anda menderita penyakit COVID-19 atau tidak ya. Nah, ini kan algoritmanya. Nah, ini contoh projectnya. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah menambahkan AIMA core-nya ini dulu ke dalam project ya. Nanti project ini bisa di-download untuk dipelajari ya. Ini library yang digunakan ya. Yang pertama AIMA core, kemudian MySQL, JDBC driver karena menggunakan database MySQL, kemudian ada JSTL, ini kita menggunakan nanti teknologi Servlet dan JSP ya, karena ini berbasis web. Kemudian JDK-nya versi 1,8.
Dan servernya nanti pakai Apache Tomcat. Apache Tomcat. Nah, pertama kita akan coba membahas dulu kasusnya. Nah, ini saya sudah buat studi kasusnya ya, menjadi sebuah jurnal. Ini adalah bagaimana cara mendeteksi apakah Anda menderita penyakit COVID atau tidak. Nah, ini pertama kita menyusun knowledge base ya. Ini diambil dari gejala-gejala yang sudah diakui ya. Nah, ini gejalanya. Kalau dia sebagai PDP, seseorang yang mengalami demam lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius ya, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan ya, pneumonia. Kemudian kalau tidak, dia ada pasien imunokompromis, yaitu lemahnya sistem kekebalan tubuh, disertai minimal satu kondisi sebagai berikut. Kalau dia pasien imunokompromis, memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok ya, atau wilayah negara yang terjangkit COVID dalam kurun waktu 14 hari, atau petugas kesehatan yang sakit dengan gejala yang sama. Nah, knowledge ini kita akuisisi dulu ya, kita fasilitasi, kita buat menjadi rule seperti ini ya. A PDP. Jadi rule ini ada indeksnya. Pertama PDP A, B demam lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius, dan C batuk. Ya, jadi ini kita sederhanakan knowledge tadi ya menjadi sebuah rule. Gitu ya. Kemudian D pilek, ya. E nyeri tenggorokan, F pneumonia, G imunokompromis, memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok ya, atau negara lain terjangkit COVID. Terus ini sampai ke M ya. Jadi, nah rulesnya tadi ini jika B ini adalah demam ya, lebih besar dari 38 derajat Celcius. Jika B dan C atau D atau E dan F ya, maka ini didapat dari mana? Nah, dari aturan gejala tadi, rule tadinya di sini. Nah, seseorang yang mengalami demam, ya, berarti ini B. Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, ini kan ada atau ya, berarti di sini kalian lihat kan C atau D ya, atau E ya. Ini yang penting. Dan F. Nah, F apa? Ini pneumonia ya. Maka A. Kenapa harus pneumonia? Ini kan tadi kalau kita mengalami demam, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau pneumonia. Nah, kemudian memiliki riwayat perjalanan, ini kalau yang menderita imunokompromis ya. Nah, sekarang rule yang keduanya bisa dilihat. Ini masih sama jika B ya kan, C atau D atau E. Nah, sekarang ada tambahan G. G itu apa? Tadi imunokompromis
dan H atau I. H itu ini, memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok ya, atau dia adalah I, petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama. Maka H. Nah, ini dilihat di sini ya. Jadi kalau dia immunocompromised, ya ada option dia memiliki ini ya, atau ini petugas kesehatan. Nah, ini dalam pembuatan rule ini harus diperhatikan benar-benar logika dari prepositionnya ya. Jadi prepositional logicnya ini harus benar-benar kita pahami gitu ya. Kemudian yang rule ketiga, jika J ya, ini pasien infeksi pernapasan akut. Dari mana? Nah, ini saya fokusnya yang ke PDP ya, jadi bukan yang ke ODP, yang ke PDP yang sudah positif gitu ya. Ini pasien infeksi pernapasan akut ya. Dan di sini ada kata dan, ini yang penting. Dan atau kalian harus paham kalau ini adalah bahasa prepositional logic tadi ya. Salah satu dari hal berikut ya. Pertama, kalau dia punya ini dan salah satu, berarti kalau salah satu pakai atau nih. Pertama, kontak erat, riwayat kontak dengan hewan tertular, bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan yang terkonfirmasi infeksi COVID ya, memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan. Maka di sini di rule-nya J dan karena atau tadi K atau L ya. K tadi kontak erat dengan pasien. Kemudian L riwayat kontak dengan hewan tertular ya. Atau H dan B, apa tuh H dan B? Ini tadi memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok dan demam. Nah, sini juga ya, yang ini memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok dan ada kata dan makanya memiliki demam. Nah ini jadi rule-nya kita buat ada 3 rule ya. Jika dia seorang PDP. Nah dari rule-rule tadi ini ya, kita buat dengan notasi prepositional logic. Jadi kalau dan ya, perhatikan ini simbolnya dan, atau ini simbolnya, kalau maka ini simbolnya panah. Nah dari rule 1 kita derivasi lagi menjadi notasi seperti ini. Kita akan menambahkan beberapa indeks baru ya, karena tidak boleh kita langsung jika B dan C dan ini kita buat dia haruslah statement tunggal ya, suatu pernyataan tunggal. Yang pertama, jika B dan di sini ada C atau D atau E, ini kita sederhanakan dulu ya. Berarti gini, dari bawah bacanya ya, C atau D. Jika C atau D, maka P. Ini bicara bacanya begitu. Jika C atau D, maka P. Ya, perhatikan notasinya. Ini untuk yang mana? Yang ini. C atau D, maka P. Tidak langsung ke E ya. Nah, P ini adalah notasi baru ya, untuk menampung hasil dari C atau D. Ya. Maka baru kita sambung lagi sini. P-nya digunakan ya untuk klausa yang ini atau E. Perhatikan ya. Berarti jika P atau E
maka key. Nah, ini sebetulnya penyederhanaan dari ini. C atau D atau E. Itu tidak boleh tiga-tiganya langsung sekaligus. Karena jadi kita dua klausa, ya, terus kesimpulan, gitu ya, implikasinya. Jadi jika C atau D maka P. P merupakan C atau D, gitu ya. Nah, P, jika P atau E maka Q, gitu ya. Nah, Q ini notasi baru, ya, yang merupakan implikasi dari C atau D atau E. Ya, perhatikan, ini sangat penting. Ya. Baru yang berikutnya adalah jika B dan, nah, yang dalam kurung ini kan, ini adalah Q kan, maka di sini notasinya. Jika B dan Q maka R, ya. R notasi baru karena akan kita gunakan untuk ini dan F, ya. Maka di sini jika R dan F maka S. S ini notasi baru untuk menampung R dan F. Baru ini semua jadi satu notasi yaitu S, ya kan? Jika S maka A. Di sini S maka A. Ya, S maka A. Nah, inilah cara membuat rules yang kita sudah definisikan menjadi notasi prepositional logic, ya, yang akan kita jadikan knowledge base. Ini rule 1, ya, ini rule 2 sama prosesnya, ya, dan ini rule 3. Nah, rule tadi kita masukkan sebagai data, ya, pengetahuan yang akan dibaca oleh sistem di sini. Jadi kalian bisa lihat. Jadinya seperti ini, ya. Ini yang tadi ya rule 1 dari sini. Jadi perhatikan jika C atau D maka P. Nah, ataunya kita pakai notasi ini kalau di sistemnya, dan kita pakai notasi ini. Karena di programnya dia membaca OR itu bukan OR dalam sintak Java, ya, tapi ini OR dalam sintak preposisional, gitu ya. Nah, nanti kalian kalau membuat rules nanti ditransformasikan menjadi knowledge base seperti ini. Nah, ini contoh saya simpan di dalam teks, ya, nanti dibaca oleh sistem. Kemudian saya akan buka database-nya. Sini saya buat dengan MySQL database-nya, ya. Kemudian servernya tadi menggunakan Tomcat yang ada di sini. Jadi langsung saya start dua-duanya, MySQL dan Tomcat. Oke, kemudian untuk database-nya kita lihat. Nah, ini nama database-nya. Saya ada 3 table, ya, knowledge basis, participants, dan test. Nah, ini kita lihat isi dari knowledge base-nya adalah gejala-gejala tadi, ya. Ini bukanlah rule, tapi ini adalah database pengetahuan.
bukannya rule ya. Yang rule adalah ini tadi. Ini rule-nya. Ya. Perhatikan beda ya antara database pengetahuan dengan rule. Ini database pengetahuan. Ini yang ini. Ya. Sedangkan ini yang kita buat tadi adalah rule. Ya. Ini rule ya. Nah, sekarang kalau di dalam NetBeans itu default servernya adalah Glassfish. Kalian bisa tambahkan Apache Tomcat, caranya add server sini. Nah, situ ada pilihan Apache Tomcat ya. Next. Nah, ini dipilih lokasinya. Server location di browse ya ke exam tadi, karena kan kita pakai Tomcat yang ada di exam. Nah, ini dia Tomcat ya. Open. Nah, ini kan karena saya sudah di-register ya. Kemudian nanti kalian masukkan username dan password dari Tomcat-nya. Di mana username dan passwordnya ada? Di sini. Di sini ada config Tomcat users ya. Nah, ini adalah data user di dalam Tomcat. Ya. Kalian tambahkan nih ya. Jadi tambahkan role seperti ini ya. Nah, sebenarnya sih satu aja sih. Ini usernya satu aja. Yang ini nih yang penting ya. Ini username-nya adalah Tomcat. Ya, kemudian roles-nya ini dia. Ini yang harus ditambahkan penting. Kemudian passwordnya ya. Jadi ketika login tadi nanti pakai ini Tomcat, kemudian secret. Nah, ini kalian tambahkan sebelum servernya di running ya. Kalau sudah di running, di restart. Kemudian role-role tadi, ini role-nya manager GUI, manager script, dan admin. Didefinisikan dulu di sini role-nya. Ya, manager GUI, manager script. Ya. Oke. Baru itu kalian masukkan di sini ya, username dan password. Baru nanti bisa di-add Tomcat-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat Tomcat-nya sudah running. Nah, untuk melihat admin dari Tomcat, diklik kanan saja. Mana nih konsolnya? Oh, jangan dari situ. Kalau gitu dari sini aja. Ini ada tombol admin ya dari exam control panel. Admin, kalian klik aja. Dia akan membuka halaman admin dari server Tomcat. Ya, ini halaman admin Tomcat. Jadi ini Apache-nya, Apache Tomcat-nya versi 7 ya. Ini harus matching karena kalau beda versi takutnya tidak bisa jalan, ada error ya karena beda spesifikasi. Nah, sekarang kita lihat sedikit mengenai kodenya. Sini ada 4 package ya. Yang utama sih kontrol, model, dan servlet. Ini tambah aja. Pertama modelnya nih ya. Ini adalah model knowledge base.
kalian buat seperti ini. Dia adalah entity. Kemudian ini connectionnya pakai ini. Connection pool ya, pakai connection pool. Connection ini bisa kalian gunakan connection pool, itu artinya supaya koneksi antar aplikasi dengan database tidak dibuka terlalu banyak, jadi satu aja koneksi, supaya apa, resource di database tidak habis gitu ya. Jadi begitu dibuka ditutup lagi, dibuka ditutup lagi, dengan menggunakan connection pool seperti ini. Kemudian di controller, nah controller ini untuk memanipulasi datanya, misalkan partisipan controller ya. Nah, ini untuk menyimpan data ya, sini. Jadi ini insert into partisipan. Ini query-nya ya. Ini kita menggunakan koneksinya connection pool. Kemudian ini get ya, untuk mengambil data tunggal satu partisipan. Select all from partisipan. Nah, kalau ini untuk mengecek apakah emailnya sudah ada, berarti partisipan tersebut sudah pernah registrasi. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi adalah di servletnya, yaitu COVID test. Nah, di sini ada path-nya, path dari servlet pertama ini COVID test, kemudian COVID test proses, COVID test symptoms, COVID test summary ya. Nah, ini harus kalian registrasikan path tersebut di sini nih, configuration file. Ya, sebentar. Di web XML. Nah, ya. Web XML servlet. Nah, ini dia nih. Ini disebutnya URL pattern ya. Kalian tambahkan seperti ini. Kalau mau tambah path lagi istilahnya, ini sebetulnya addressnya nanti dia ya. COVID test proses, koma ya. COVID test symptoms ya. COVID test summary. Nah, ini alamat dari servletnya nanti ketika di request ya. Nah, nanti kalau kita deteksi addressnya yang diminta ini, maka kita larikan ke fungsi di sini. This index, berarti nah, di sini kita buat satu fungsi namanya index. Nah, ini akan menampilkan halaman form data. Di sini saya pakai template. Nah, ini halamannya ada di mana? Di sini nih, form data. Nah, ini dia ya, form datanya. Nah, ini kita coba running web COVID run. Nah, ini dia. Ini adalah tampilannya. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita akan coba isikan data.
kemudian kita proses. Nah, ini data partisipannya ya, sudah masuk ke dalam database seperti, baru kita proses untuk konsultasinya. Nah, perhatikan, ini adalah form konsultasinya. Nanti di sini kita akan perhatikan, yang perlu diperhatikan ada pad-nya di sini. Kalian bisa lihat, pad inilah yang akan merequest servlet ya ke bagian pad tertentu tadi. Nah, kita lihat. Sini larinya kemana? Copy test symptoms ya. Kalau tadi copy test index ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya harus kalian jawab satu-satu. Misalkan ya, next. Kemudian batuk, pilih ya, pilek ya, terus nyeri tenggorokan ya. Nah, walaupun batuk, pilek, nyeri tenggorokan kita pilih. Misalkan ini tidak, kemudian ini juga tidak. Oh, misalkan dia, oh ternyata petugas, jadi iya. Ini tidak, kontak erat tidak. Kemudian klik next, kontak dengan hewan tidak, bekerja atau menurut kesehatan tidak, enggak ke Tiongkok ya. Next. Nah, Anda tidak menderita COVID. Jadi ini dibuat hasilnya berdasarkan rule yang sudah kita buat tadi ya. Hasil tesnya seperti ini. Nah, tadi rule-nya itu ada di sini. Ketika kita proses, ini proses menyimpan data partisipannya ya di sini. Kemudian symptoms. Nah, simptom inilah yang akan menyimpan rule. Jadi itu symptoms atau tesnya itu kita masukkan ke dalam database ya. Nah, di sini hasil tesnya itu dimasukkan ke database dulu ya. Kemudian di sini kita lihat bagian yang penting adalah summary tadi ya. Nah, summary ini untuk menampilkan hasil akhirnya. Nah, ini baru kita menggunakan library AIMA tadi. Itu kelas PLFC Intels ya. Nah, ada pada library tersebut. Yang pertama di sini kita tambahkan dulu knowledge base-nya di fungsi this init knowledge base, yaitu ini fungsinya. Nah, sini yang penting. Dia membaca file text yang tadi, ini knowledge base, kemudian dimasukkan ke dalam knowledge base-nya, kelas knowledge base. COVID test knowledge base. Yang mana ini? Ada di atas ini. Nah, ini dia. Ini kelas knowledge base ada di dalam library AIMA juga ya. Nah, ini dimasukkan, diinisialisasi terlebih dahulu data yang ada pada knowledge data rule ya, data rule bukan knowledge base, rule-nya gitu ya. Baru hasil tes tadi di summary ya kan, kita ambil dari database ini, kita masukkan juga ke dalam knowledge base tadi ya, dalam rule. Baru hasilnya akan ketahuan di sini. Kalau dia true, ya berarti Anda menderita COVID. Tapi kalau false, Anda tidak menderita COVID. Jadi tadi hasilnya adalah false. Anda tidak menderita.
Nah, ini adalah contoh implementasi dari sistem pakar ya. Kita dengan memanfaatkan library AIMA yang sudah dibuat ya. Jadi dia menggunakan metode forward chaining tadi, yaitu di kelas PLFC Intels. Jadi saya aplikasikan di satu aplikasi sistem pakar ya. Nah, makanya library ini bisa kalian manfaatkan untuk project-project lainnya ya. Misalkan sistem pakar yang lain kita buat, tapi dengan menggunakan metode tetap forward chaining tadi. Oke, itulah pembahasan kita mengenai sistem pakar pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa dipraktekkan untuk membuat aplikasi sistem pakar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.